kita berjumpa lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan dengan saya, dengan Tante siapa ya? Tante Muti. Di samping kanan saya Tante siapa ya? Puji Tuhan, Tante percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh cinta Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita semua sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang baru bagi kami di saat pagi hari ini. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami undang Engkau yang bekerja Tuhan, melawat setiap hati anak-anak-Mu, sehingga di saat kami beribadah Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap rumah anak-anak-Mu, di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayo kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita akan bertepuk tangan, memuji Tuhan dan kita menyatakan bahwa hati kita penuh dengan nyanyian. Ayo kita tepuk tangan ya. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Oh hatiku penuh nyanyian.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa memuji dan memuliakan Dia. Karena Dia Allah kita yang luar biasa, Allah yang sangat baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati adik-adik, kita buka hati kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengangkat pujian kita, bahwa Bapakku, Bapa yang baik.
Engkau Allah dan Raja dan Tuhan kami Tuhan, kami bersyukur Bapa dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, yang tidak pernah Tuhan berhenti untuk mengasihi hidup kami, khususnya kami anak-anak Victory Kids. Shalom Tuhan, kami boleh bersama-sama saat ini memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang sudah kami agungkan di hadapan Engkau Tuhan, memberi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Buat kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Buat kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Buat kami anak-anak Victory Kids semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Sehingga pada saat kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, berbuat, dan boleh bekerja Tuhan. Menunjukkan Tuhan, kasih setia Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Kami menjadi cerminan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Anak-anak kami senantiasa selalu hidup di dalam kebenaran, perkataan yang baik, pemikiran yang baik, perilaku yang baik Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, selalu mencintai Tuhan dengan setiap perlakuan-perlakuan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, bukti cinta anak-anak kami semakin tetap ditunjukkan baik dimanapun berada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan boleh ada dalam rumah kami, dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang boleh bekerja Tuhan untuk menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dari pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan yang boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik Victory Kids yang ada di rumah, kita akan bertemu lagi dalam cerita tentang firman Tuhan saat pagi hari ini. Adik-adik udah siap? Oh, pasti udah siap. Siapkan Alkitabnya, siapkan juga pulpennya loh, ada catatannya. Nanti kalau ada ulangan di sekolah, nanti ulangannya diambil dari apa yang kita pelajari setiap minggu dari ibadah Victory Kids online. Nah, adik-adik di rumah, jadi harus ada catatan ya. Umpamanya kalau tante nanti ada ayat-ayat tertentu dicatat ya. Jadi nanti kalau ada ulangan, adik-adik nggak bingung lagi, nggak pernah dengar, padahal udah diceritain di setiap minggunya, ceritanya apa, di mana, ceritanya siapa tokohnya, kan sudah ada di cerita Alkitab. Jadi adik-adik harus siap ya, cuman jangan siap Alkitab doang, siapkan catatan, apa yang penting-penting dicatatnya. Jadi nanti bisa dijawab setiap soal-soal yang dibuat oleh tante guru-guru sekolah Victory Kids ya. Oleh sebab itu adik-adik siap kan? Siap. Sekarang kita akan cerita tentang firman Tuhan yang judulnya sekarang kelahiran Yesus dinubuatkan. Dinubuatkan itu apa sih adik-adik? Nubuatan ya. Contohnya gini, nubuatan itu adalah janji, ya, dijanjikan itu nubuatan, dijanjikan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus itu sudah dijanjikan. Sebelum Tuhan Yesus lahir juga, itu sudah dijanjikan, itu akan terjadi. Melalui siapa? Melalui nabi-nabi yang Tuhan percayakan. Ya, siapa itu nabi? Tahu adik-adik di rumah itu nabi itu siapa? Itu pada zaman kerajaan bangsa Israel itu mempunyai nabi. Jadi Allah itu memerintah langsung, tapi lewat nabi menyampaikan isi hati Tuhan itu
apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan, apa yang harus dilakukan bangsa itu disampaikan oleh nabi. Nama itu tugas nabi, karena nabi itu adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang dia bekerja untuk Tuhan. Nah, setiap apa yang mereka bangsa Israel itu, apa yang mau diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui nabi. Nah, saat ini nabi berganti nabi, mereka sudah menjanjikan akan datang Raja Penyelamat. Bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu sangat semangat. Di pikiran mereka itu, raja yang dijanjikan Tuhan itu pikiran raja kayak satu bangsa itu punya raja satu, ya. Satu bangsa itu punya kerajaan satu. Jadi mereka pikir kalau Tuhan sudah memberikan kita raja, dia katanya ya raja yang perkasa, dia adalah raja yang kuat, dia akan menguasai seluruh bumi. Wah, kita nggak dijajah bangsa-bangsa lain lagi. Itu yang di dalam pikiran bangsa Israel itu. Soalnya mereka suka diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi maksud Tuhan melalui nabi itu bukan maksudnya kayak raja yang di dunia ini. Maksud Tuhan, dia akan memberikan raja atas segala raja. Dia adalah raja yang berkuasa. Dia adalah raja yang perkasa. Di dalam bahunya, di dalam tangannya, semuanya ada kekuasaan. Itu maksud Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu nabi-nabi berganti nabi, kayak yang di dalam Alkitab itu, dalam Perjanjian Lama, dari Nabi Musa, nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu, dari Yesaya, Yeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Habakuk, Mika, sampai di semuanya itu sebelum Tuhan Yesus lahir, semuanya udah ada di situ. Bahwa akan lahir seorang penguasa, dia akan mati, tertindas, terbunuh. Dalam Mika juga dia akan lahir sebagai dia lahir dari keturunan Israel, dari suku Yehuda. Dia akan dari kota kecil. Di mana itu kota kecil itu? Tahu kan adik-adik? Di mana lahirnya Tuhan Yesus? Ayo. Tahu kan? Oh iya, di kota Bethlehem. Itu kota yang sangat kecil, ya. Itu sebelum Tuhan Yesus lahir, itu sudah dikasih tahu oleh nabi-nabi itu. Wah, adik-adik di rumah pernah enggak? Kayak itu nubuatan itu kan suatu yang dijanjikan. Nah, sekarang kita kan mau merayakan hari Natal itu. Nabi-nabi yang sudah menjanjikan akan kelahiran seorang raja damai, ya. Raja damai, raja yang berkuasa. Dia adalah raja yang perkasa, di bawah tangannya ada kekuasaan. Aduh, luar biasa sekali ya yang dijanjikan itu. Yang dijanjikannya itu adalah Tuhan Yesus. Ya, di dalam kekuasaannya. Nah, oleh sebab itu adik-adik pernah nggak kira-kira begini? Kalau Natal, mama kita pernah menjanjikan, nanti kalau udah Natal, mama akan beli baju ceritanya. Kayak tante dulu kalau udah Natal itu pasti dibeliin baju. Udah mama saya tuh udah nanti kita beli baju gitu ceritanya. Nah, demikian juga ini, karena Tuhan sudah melihat bahwa manusia itu tidak mampu, tidak sanggup untuk melepaskan dirinya dari dosa. Mau jungkir balik dengan kekuatan apapun, mau melakukan kebaikan apapun, mau dengan ibadah setaat apapun, dia tidak akan lepas dari dosa.
Nah, cuma udah sekuat tenaganya, setaat-taatnya, tetap aja dia ada dosa. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan kasihan. Lihat manusia itu, kasihannya manusia itu akan binasa. Tapi Tuhan sayang kan sama manusia, dia tidak mau manusia itu binasa. Makanya dijanjikan, dinubuatkanlah itu seorang penebus dosa, penghapus dosanya. Yaitulah nubuatan Tuhan itu lewat nabi-nabi itu, bahwa dia akan memberikan anaknya lahir ke dunia itu untuk menebus manusia itu dari dosa. Nah, kenapa tante kok dia jadi manusia? Kenapa enggak kayak dia turun dari langit gitu? Kayak apa? Bim salah bim turun dari surga. Tidak. Karena dia yang maha kuasa, Tuhan kita itu maha kuasa. Dia terserah dia mau jadi manusia dia. Mau jadi apa, tapi dia biar jangan manusia itu tidak takut, tidak kaget bahwa Tuhan itu turun ke dunia, bahwa manusia itu kayak sahabat gitu. Jadi dia, masa kita kalau umpamanya Tuhan itu menjadi manusia, menjadi umpamanya raksasa, kan mana bisa kita bersahabat gitu. Jadi Tuhan itu menjelma sebagai manusia. Untuk apa? Untuk dia bisa mengajarkan, menunjukkan keselamatan itu. Jadi dia penuh dengan kasih, dengan kelembutan, dengan penuh kasihnya itu menunjukkan inilah jalan keselamatan ini, itu inilah dengan ini kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus itu lahir itu menjelma sebagai manusia. Di nubuatannya itu dikatakan sebelum dia lahir, Tuhan katakan lewat nabinya, dia harus dari seorang perawan, yaitu siapa namanya? Ibu Tuhan Yesus itu, ya, Maria. Dia seorang perawan. Ya, dia lahir seorang perawan, itu udah dinubuatkan. Nah, Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan, sehingga Tuhan sebagai menjelma sebagai manusia itu agar manusia itu boleh menerimanya. Kok gitu tante, kenapa nggak jadi umpamanya jadi dia kayak raja, kayak bos datang gitu, kok gitu sih datang? Iya, biar bisa dia merasakan. Kalau umpamanya kita orang-orang berdosa ini kan, orang manusia itu umpamanya banyak, dia kan banyak yang menderita, banyak yang sakit, banyak yang tertindas. Manusia itu kan pokoknya penuh dengan penderitaan, ya, manusia itu karena udah banyak dosa, sehingga manusia itu menderita karena dosa. Dosa lah yang membuat manusia itu menderita. Jadi kenapa Tuhan Yesus nggak datang sebagai raja gitu, sebagai apa, raja? Enggak. Tuhan Yesus ikut merasakan, oh ya, beginilah penderitaan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, aku sakit. Tuhan Yesus sudah duluan ngerasain sakit kita. Oh ya anakku, aku sudah ngerasakan sakitmu. Tuhan Yesus, aku lapar. Aku menderita lapar. Oh ya, kata Tuhan Yesus, aku sudah terlebih dahulu ngerasakan lapar. Gitu ya, kata Tuhan Yesus. Kalau umpamanya ada orang susah, tidak punya rumah, Tuhan Yesus, aku sudah susah. Saya di kolong jembatan, saya menderita. Aku sudah merasakan itu loh anakku. Kan katanya, jadi Tuhan Yesus itu sudah merasakan semua penderitaan kita. Jadi siapapun yang datang kepada dia, kalau umpamanya dia datang, aduh gimana sakit ya, kalau dia sebagai bos datang, Tuhan aku lapar gimana ya, nanti kata Tuhan gitu ya, umpamanya Tuhan aku sakit, aku nggak punya rumah, oh gimana ya kalau nggak punya rumah, kan saya biasanya di istana gitu ya, kayak itu Tuhan Yesus itu selalu di istana gitu. Ada yang datang, Tuhan
aku nggak punya rumah, aku nggak kedinginan, nggak punya rumah gitu. Pasti dia katakan, gimana ya? Nggak pernah ngerasakan gitu. Tapi Tuhan kita itu udah pernah menderita, dilukai, disiksa, nggak punya tempat, dia pernah lapar. Jadi setiap yang datang kepada dia, adik-adik di rumah, kalau datang kepada dia, pasti Tuhan dengan kasihnya mengatakan, aku sudah merasakan sayang, jangan usah sedih. Pasti Tuhan tolong. Nah, justru itulah Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Biar dia ngerasakan penderitaan kita. Jadi, waktu dia menunjukkan jalan keselamatan itu, dia juga manusia bisa menerimanya. Manusia bisa bersahabat dengan dia. Nah, oleh sebab itu, itulah maksud Tuhan. Kenapa Tuhan itu harus datang? Kenapa dia harus lahir? Ini capek-capek sih Tuhan itu lahir, datang ke dunia. Ya, ngapain dia lahir turun ke dunia? Harusnya kan dia disuruh aja lah enak-enak gitu. Dia kan Tuhan, Raja. Nah, itulah tadi cerita kitab tadi. Dia datang ke dunia itu untuk menebus kita dari dosa. Itulah maksud Tuhan, tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Lahir ke dunia ini tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Menunjukkan jalan ke keselamatan. Jadi adik-adik di rumah harus mengerti apa itu Natal. Maksud Tuhan dia lahir apa ke dunia ini. Nah, waktu Tuhan itu lahir ke dunia ini, tapi bukan tiba-tiba dia lahir, tidak. Tadi kan sudah diceritakan dan dia akan sebelum dia lahir ke dunia sudah dikasih tahu dulu, sudah dijanjikan dulu kan tadi, kayak tadi dia akan lahir dari seorang perawan, dia akan diumumkan lewat bintang ya, lewat bintang seorang raja akan lahir. Oh, waktu bintang itu ada bintang, wah, ada raja yang lahir, itu ada bintang katanya. Tapi orang-orang udah jenius itu loh, yang itu orang Majusi itu kan orang-orang jenius yang tahu bintang itu bintang apa, itu bintang apa. Tapi waktu kelahiran Yesus itu ada bintang. Oh, itu bintang seorang raja lahir. Jadi mereka tahu itu, orang-orang Majusi itu orang-orang jenius ya. Mereka bisa melihat itu bintang apa, itu bintang apa itu. Nah, itu dikatakan diumumkan kelahirannya itu lewat bintang. Nah, tapi di yang lalu juga di perjanjian lama, tetapi dia akan ditolak. Nah, benar kan? Dia umatnya sendiri akan menolak dia. Banyak yang menolak dia waktu dia lahir juga. Raja Herodes kan dicari-cari dia, mau ditolak, mau dibunuh dia kan. Tapi umatnya juga bangsa Israel itu padahal sudah dikasih tahu sama nabi-nabi dia adalah seorang raja gitu. Dia adalah penyelamat. Tapi umat bangsa Israel itu juga, umat Yahudi itu tidak menerima juga, ditolak. Udah jelas-jelas dikatakan di sana mereka keras kepala. Dia tidak menerima juga. Mereka menolak juga, ya. Terus dia akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, adik-adik di rumah, itulah nubuatan tentang Tuhan. Dia tidak ujuk-ujuk datang lahir, enggak. Udah beribu-ribu tahun silam lalu, sebelum dia lahir, dia sudah dijanjikan akan datang. Itulah Yesus yang kita sembah itu sekarang. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia lahir di kota Bethlehem. Ya, dia lahir di kota Bethlehem dari suku Daud, dari kerajaan apa? Dia lahir dari kerajaan Yehuda, ya, Yehuda. Dan dia namanya disebut dia adalah raja
Tuhan yang akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah namanya ya, nama Tuhan Yesus kita itu. Jadi adik-adik di rumah, satu hal yang kita ambil dari cerita itu, ini Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini, maksud dan tujuannya adalah untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik di rumah, ayat Alkitab kita adalah, ayat hafalan kita adalah di ayat hafalan di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sekali lagi adik-adik, kita bareng-bareng membacanya. Ayat hafalan adalah Yesaya 9 ayat 5. Bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, itu jadi ayat hafalan kita adik-adik untuk hari ini. Adik-adik di rumah, nah sekian dulu cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami boleh selalu mengasihi Engkau lewat pengorbanan-Mu, Tuhan. Engkau sudah mengorbankan segalanya untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Ajar kami taat, setia, dan kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Jauhkan dari kami kemalasan, kesombongan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, Tuhan. Agar kami boleh dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang punya akhlak yang baik di hadapan-Mu. Sebagai anak-anak Kristus, kami boleh menjadi saksi dan untuk kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami serahkan adik-adik kami di rumah dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberkati lewat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat jumpa adik-adik.